penumbuhan pohon dan bongkar tunggal menggunakan alat eskavator. Kemudian dilaksanakannya pemancangan. Pemupukan untuk tanaman TBM. Untuk tanaman TBM menggunakan pupuk NPK gas elemen 18-10-15 dan mengandung beberapa unsur mikro seperti Cu dan Mo. Sistem pemupukan dilakukan dengan cara sebar merata dalam piringan setiap pohon dengan dosis 500 gram NPK. Inventaris pokok. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tanaman kelapa sawit yang sehat, terkena serangan orites, abnormal, dan yang mati, serta yang terkena serangan ganoderma. Kegiatan inventaris pokok ini dilakukan bertujuan untuk mereplanting tanaman-tanaman yang terserang hama dan penyakit tanaman, serta yang mati. Pengendalian OPT. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari hama orites pada kelapa sawit, yaitu hama ulat gendam, di mana bertujuan untuk memutus siklus hidupnya agar tidak menjadi kumbang tanduk yang merugikan tanaman. Ulat gendam didapatkan di pelepah maupun batang kelapa sawit yang sudah mati atau sudah melapuk. Penanaman bunga pukul 8. Kegiatan ini bertujuan untuk membuat istana bagi predator Sicanus yang merupakan pemakan ulat api. Penanaman mukuna. Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga kelembaban tanah pada tanaman kelapa sawit dan menambah unsur hara nitrogen yang dihasilkan oleh tanaman kacang-kacangan. Pemupukan TM dengan menggunakan alat berat Guyoti dengan dosis 1,75 kg dolomit per 1 pohon. Pengendalian OPT yang pertama itu penggunaan secara manual. Penanaman manual ini dilakukan untuk memberantas hama ulat kantong dan ulat api. Ada dua jenis ulat kantong, yaitu Letis sapana dan Mahalesa corbeti. Hama ini dapat menyebabkan produksi tanaman kelapa sawit menurun karena mengganggu atau merusak daun. Injeksi batang dilakukan dengan cara menyuntikkan larutan amikotin 40 ml ke tanaman kelapa sawit. Merupakan pilihan terakhir untuk daun kelapa sawit yang terkena serangan berat ulat kantong. Untuk injeksi ini yaitu amikotin sebanyak 1 kg dengan air 1 liter. Pemasangan light trap dilakukan pada jam 3 pagi yang bertujuan agar memutus pembuahan ulat kantong jantan agar tidak membuahi ulat kantong betina. Pengendalian gulma dengan menggunakan herbisida glisofat 500 cc per hektar yang bertujuan untuk mematikan gulma daun lebar dengan menggunakan alat semprot nozzle Brio sprayer. Pemanenan kelapa sawit, adapun kriteria dan perhitungan aktif sebagai berikut. Yang pertama yaitu TM muda. TM muda dilakukan dengan pemanenan menggunakan alat bernama Rodos. Adapun rata-rata produksi pada updeling 2 ini yaitu 40-70 ton per bulannya dengan puncak panen pada bulan 6 sampai bulan 10. Yang kedua yaitu TM dewasa. Pada tanaman TM dewasa ini menggunakan alat egrek untuk pemanenan. KP yang baik untuk pemanenan yaitu bisa sama 1 karena pada setiap satu pohon pasti ada satu tanaman segar. Itu bawa. TBS yang pelajari di pohon tadi kemudian disortir menggunakan busa, kemudian diletakkan di pinggiran, disusun secara kelipatan 5. Kemudian kaki tangan dipotong mencet dan diikuti penomoran. Kemudian gondolan yang terlepas dari
TBS dikumpulkan dalam karung, kemudian dikumpulkan di titik TPH dan ditimbang. Sedangkan untuk TBS diangkut menggunakan truk pengumpul dan diletakkan ke dalam pabrik. Pengolahan TBS yang pertama yaitu stasiun penimbangan. Pada stasiun penimbangan dilakukan penimbangan truk dengan terdapat kelapa sawit, kemudian truk ditimbang kembali saat kosong. Kemudian TBS disortir, kemudian diletakkan di dalam ruang buah, kemudian direbus menggunakan alat sterilizer dengan suhu 130-135 derajat. Buah yang direbus tadi kemudian diganti ini untuk memisah antara spiklet dengan buah-buahnya. Kemudian buah diaduk dan melakukan pengepresan untuk pemisahan antara minyak, seratnya, dan cangkangnya. Minyak yang telah diperas tadi kemudian dilakukan stasiun pemurnian untuk memisah antara minyak dengan air. Minyak yang berada di atas kemudian berjalan ke pipa dan dimasukin ke dalam tangki, kemudian dipanaskan menggunakan vakum. Biji kelapa sawit yang telah berpisah tadi kemudian dilakukan pemecahan lagi untuk memisahkan cangkang dengan bijinya. Kemudian dilakukan pemanasan dengan 3 suhu di kerana gaya. Pengolahan limbah. Adapun limbah yang diolah yaitu limbah padatan berupa serat daging dan kankos menjadi abu boiler untuk sebagai bahan energi. Sedangkan air minyak tadi yang pertama air rembesan dari air rebusan disaring kembali. Penyaringan ini dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali. Kemudian minyak dicampuri dengan minyak yang pertama. Analisis rendaman minyak kelapa sawit yang pertama dilakukan yaitu penimbangan TBS secara menyeluruh. Setelah itu TBS dipisahkan antara parteno, buah luar, buah dalam, buah tengah, dan spiklet. Kemudian spiklet ditimbang. Kemudian beberapa bagian diambil untuk dianalisis di dalam lab. Dipisah antara buah dalam, parteno, buah luar, dan buah bagian tengah. Kemudian masing-masing ditimbang. Kemudian diiris tipis-tipis dagingnya, pisahkan antara daging dengan inti bijinya. Kemudian ditimbang daging dari buah tengah, buah dalam, buah luar. Kemudian dipanaskan dalam oven selama 3 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Setelah dipanaskan selama 3 jam, kemudian daging buah dikering anginkan. Masing-masing daging buah dan cangkang kelapa sawit ditimbang. Daging buah yang telah dikeringkan tadi kemudian ditumbuk dengan alu. Kemudian dicampurkan dengan N-heksana sebanyak 100 ml. Setelah itu masukkan N-heksana selama sebanyak 150 ml, kemudian dipanaskan di dalam hot plate. Hot plate berguna untuk menyaring antara minyak dengan larutan N-heksana alkohol. Pemisahan dengan hot plate ini berlangsung selama 5 jam. Pertanian 1, pertanian 1, pertanian 1.